Pemirsa, KPK membantah penangkapan calon gubernur petahana Bengkulu Rohidin Mersyah terkait politik dan memastikan pengusutan murni penegakan hukum. Namun OTT yang dilakukan KPK di masa tenang pilkada membuat geger warga Bengkulu. Kita akan membahasnya bersama dengan Aizan Dahlan, kuasa hukum Rohidin Mersyah, dan Boyamin Saiman, koordinator MAKI. Selamat malam Pak Aizan dan juga Mas Boyamin. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih sudah bergabung. Saya ke Pak Aizan dulu ya. Pak Aizan, KPK membantah adanya nuansa politik dalam OTT kali ini. Bahkan penyelidikan dikatakan bahwa sudah dilakukan sejak Juli 2024. Apakah tim kuasa hukum setuju ini murni penegakan hukum? Jadi begini Mbak, selamat malam untuk kita semua, terutama masyarakat kami di Bumi Rapresia, Bengkulu. Jadi persoalannya sekarang, apa yang berlaku di Bengkulu itu kan pada saat proses pilkada sedang berlangsung, apalagi di akhir itu di masa tenangnya pilkada, di injury time masa tenang. Nah kalau ada persoalan di apa ya menurut KPK tadi, ya tentunya kenapa harus di penghujung pilkada pada saat orang sedang sibuk kampanye. Dan ingat bahwa sekarang ini kayak Pak Rohidin saja, misalnya 3 orang, itu berapa suara yang hilang. Kalaupun ada proses silakan dipanggil dengan patut. Pak Rohidin orangnya menghormati sekali di soal hukum. Panggil dengan patut, apalagi ini kan bukan soal OTT. Soal ada apa menurut KPK ada persoalan di sana yang menyangkut keuangan di situ, di soal kampanye menggunakan alat, katanya ada soal uang yang ada di situ untuk memenangkan paslon. Dan itu menjadi tanya besar bagi kita gitu. Nah kalau mau melakukan itu proses saja dengan baik. Di Bengkulu itu menghormati kok soal hukum yang ada sekarang ini. Nah sekarang ini apa yang terjadi Mbak? Jadi artinya pergerakan kampanye pilkada yang ada di sana terganggu dari proses apa yang dilakukan oleh pihak KPK. Kan kita tidak setuju di persoalan bagaimana menegakkan demokrasi yang baik, anti korupsi. Saya dari dulu sudah lama melakukan itu. Cuma yang terjadi di Bengkulu sekarang ini, kenapa pada saat proses pilkada sedang berjalan? Dan perlu diingat, apa yang berlaku di Indonesia ini ada kesepakatan itu antara pihak KPK, pihak Kejaksaan, pihak Polda, yang katanya pada saat masa kampanye dan pilkada 2024 paslon itu tidak bisa diganggu persoalan hukum. Nah yang sekarang ini terjadi seperti itu untuk melihat di Bengkulu. Maka kami kemarin menyampaikan dengan pihak KPK bahwa kami sangat tidak dalam masalah ini lebih agak tendensius dengan pihak KPK. Apakah ini murni soal hukum atau soal politik? Soal hukum ini silakan aja. Tidak perlu harus menunggu pilkada sedang berjalan. Saya tanyakan ke Mas Boyamin ya, Pak Aizan. Mas Boyamin, Anda setuju tadi yang dikatakan bahwa calon kepala daerah harusnya tidak diganggu oleh kasus hukum ketika pada masa kampanye. Tapi kan sudah dibantah oleh KPK, ini tidak ada unsur politik sama sekali. Ya, pertama selamat deh kepada KPK dari hiruk pikuk yang katanya akan menghapus OTT gitu. Ternyata ini melakukan tangkap tangan, dan itu juga kemarin saya baca berita Pak Tanak pun setuju gitu. Nah sebenarnya ini kan hanya istilah tangkap tangan atau operasi tangkap tangan. Nah kalau KPK mendapatkan pengaduan masyarakat atau bahkan dari kewenangan penyadapan itu mengetahui adanya tindak pidana korupsi, dalam hal ini suap, ya memang harus melakukan tangkap tangan. Dan kemarin di situ Bondo itu bahkan diumumkan tersangka juga gitu, meskipun belum ditangkap sampai sekarang. Jadi ya itu dua pilihan. Kalau dalam
konteks ini Bengkulu, saya kira KPK itu kan ada entry point dari sekian kegiatan yang dikatakan meminta dari kepala dinas, gitu kan pengumumannya loh ya, dugaan-dugaan itu. Nah, itu kan ada triggernya kemarin, gitu. Ada sesuatu yang bisa dilakukan tangkap tangan. Jadi ya, saya tetap mendukung bahwa KPK itu memang didirikan untuk memberantas korupsi dalam hal pencegahan maupun penegakan hukum. Lah, ini penegakan hukum kapanpun, dimanapun. Dulu kan bahkan saat Lebaran, menjelang Lebaran itu justru banyak orang THR. Pikirnya orang, wah libur-libur enggak gitu. Dan beberapa kali dalam kasus pilkada juga bahkan pilpres ada menteri yang pernah diproses juga gitu kan. Seakan-akan ini politis misalnya begitu, mulai zaman dulu juga. Ya nggak apa-apa, ada yang menyatakan itu, tapi saya yakin KPK memang harus menjalankan tugasnya. Justru kalau tidak menjalankan tugasnya berarti pasti akan saya gugat pra peradilan kan, pasti begitu. Jadi ini dari rangkaian-rangkaian ini apapun ada trigger, dan mungkin pada Pak Dahlan juga kalau memang ini mau sesuatu yang tidak diterima ya diuji melalui pra peradilan misalnya, itu ada sarananya gitu, karena KPK apapun punya kewenangan tangkap tangan dan melakukan ini, dan kemudian proses buktinya juga dibantu oleh kepolisian karena tahu kepolisian tahu bahwa ini ada proses hukumnya. Dan saya kira perlu saya bantah tadi Pak Dahlan dari pemberitaan KPK sendiri mengatakan itu bahwa mengejarnya 3 jam gitu. Jadi bagaimana dianggap kooperatif tadi gitu. Jadi ini saya belum tahu, tapi setidaknya pernyataan KPK seperti itu gitu. Masih. Ya, tergantung nanti adu bukti di peradilan lah ya. Tapi Mas Boy, bagaimana melihat kemudian pola pemerasan seperti ini memang mudahkah dilakukan oleh seorang petahana? Tapi dijawab nanti usai jeda, tetap bersama kami di Prime Time News. Kita lanjutkan perbincangan, saya ke Mas Boyamin lagi. Mas Boyamin, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa penggalangan dukungan itu dilakukan dengan cara mengintimidasi. Kalau tidak mendukung akan diberhentikan atau diganti. Nah, selain itu juga ada dugaan pemerasan uang kepada kepala dinas. Melihat pola pemerasan yang diduga dilakukan oleh petahana gubernur nonaktif Bengkulu ini, apakah menurut Mas Boy bahwa pola pemerasan seperti ini memang mudah dilakukan oleh seorang petahana? Ini rahasia umum sebenarnya gitu. Hampir gitu kalau bicara persentase mungkin 90% ke atas petahana memanfaatkan isu itu, baik yang tanda kutip kasar sampai paling halus itu, atau paling tidak menerima setoran sumbangan kampanye dari bawahannya dengan harapan ya itu tadi tidak diganti bahkan atau dipromosi. Itu sudah rahasia umum. Justru kalau KPK ini diam saja tidak nangkal orang petahana itu berarti KPK ini tuli gitu loh, tuli dan buta gitu. Rahasia umum kok, masa ada bahwa soal ini yang pertama kali adalah Bengkulu dalam kasus menjelang pilkada, ya itu sebagai proses awal, dan justru kita tagih KPK untuk membongkar yang lain-lain. Jangan hanya satu aja, kalau perlu ya 10 sampai level separuh dari 500 bisa 200 gitu. Nah, ini saya berharap KPK supaya tidak ada tuduhan politik hari ini atau besok gitu masih ada tertangkap tangan lagi, karena sebenarnya dengan kewenangan penyadapannya itu KPK seperti berburu di kebun binatang. Soal mudah saja mestinya mengendus ini, karena hampir petahana itu sampai yang paling halus sekedar ya justru yang inisiatif itu bawahannya saya yakin ada gitu. Jadi ini sesuatu yang mudah karena memang biaya politik tinggi. Ini untuk biaya saksi, biaya apa, dan rata-rata relatif kadang-kadang petahana itu malah agak pelit gitu. Jadi sehingga memanfaatkan resources dari sumber daya yang bawahannya atau dari rekanan-rekanan yang pernah mendapatkan fasilitas keuntungan atau yang akan dapat gitu. Jadi ini suatu yang bukan hanya kepada bawahannya, kepada rekanan-rekanan pemborong lah gitu. Atau orang-orang yang kalau di daerah-daerah tambang begitu ya yang dapat izin tambang gitu. Jadi ini banyak hal yang pada posisi bisa diperdagangkan oleh kepala daerah petahana yang maju lagi gitu. Jadi ini yang suatu yang lumrah aja. Justru misalnya begini loh ya, tertangkap tangan itu kan seperti bahasa paling gampang dulu kan nyopet di tengah pasar gitu kan. Masa kemudian ini tidak diproses gitu karena menjadi bupati gitu atau menjadi kepala daerah gitu. Nah, ini proses korupsinya kan juga seperti itu. Triggernya pasti ada, dan itu yang memang harus dilakukan KPK, bahwa KPK mestinya dengan pemikiran ideal tidak tebang pilih dan justru malah sangat
enak kalau menjelang pilkada petahana tidak diproses gitu. Baik. Alasannya ini politis ini. Oh ini diorder oleh lawan politiknya. Itu suatu yang tidak bagus dan saya dukung KPK untuk sepenuhnya menjalankan proses-proses hukum menjelang pilkada. Bahkan semalam sebelum pilkada aja justru serangan fajar kan banyak. Itu justru harus membuka mata telinganya untuk OTT bahkan itu masih. Baik, hanya satu di antara sekian banyak yang harusnya bisa diungkap oleh KPK. Itu yang disampaikan oleh Mas Boyamin. Tanggapan Anda, Pak Aizan? Ya, jadi saya juga meralat sedikit ya, bahwa apa yang berlaku dengan Pak Rohidin itu tidak ada soal tangkap tangan Pak Bunyamin. Jadi dia dalam proses mau pergi ke pada saat akan kampanye dan setelah mau pulang, di situ dia dicegat, ditangkap, kemudian dibawa ke Polres. Ditangkap-tangkapnya pada saat orang mau melakukan apa ya kan? Ini dalam keadaan pergi, nyaman. Dan perlu diingat, di dalam kampanye itu nggak mungkin nggak bawa uang, mau beli minyak, mau beli apa, kadang-kadang berhari-hari nggak pulang. Cuma kalau sudah keterlaluan itu kan berbeda. Ini kan biaya personal itu biasa aja menurut saya. Kenapa? Karena orang berjalan berhari-hari, tentunya mau makan, mau apa, ketemu teman dan segala macam. Jadi itu nantilah, itu persoalan nanti pada saat kita uji perkara ini di peradilan. Yang kami sayangkan itu ngapain, ya kan? Membuat kesepakatan bersama untuk tidak mengganggu jalannya demokrasi sekarang, ya kan? Dan itu dilakukan. Kan buat ada kesepakatan itu. Saya hanya membaca ya di media. Nah ini yang kami pertanyakan dengan KPK. Bukan tidak setuju proses hukum berjalan. Saya sangat mendukung itu. Cuma proses... Dengan kesepakatan yang tidak menjalankan undang-undang kan juga salah Pak Aizan. Justru harus tetap tangkap tangan. Sebentar Mas. Cuma persoalannya sekarang ini, yang saya lihat. Ada hal, ya, berlakunya demokrasi yang ada di Bengkulu sekarang di pilkada. Itu menjadi persoalan sekarang ini. Ada gangguan di situ. Kita setuju bahwa demokrasi harus berjalan dengan tertib. Kalau persoalan itu bukan dia panggil aja bagus-bagus, diminta keterangannya. Sekarang apa coba? Diminta keterangan tahu orang pada saat berproses untuk memenangkan di dalam soal pilkada itu dia dicegat. Dan ingat Pak Bunyamin, berapa suara yang hilang? Tadi saya tanya ke KPK. Bagaimana terhadap demokrasi hak orang pada saat dia tidak bisa mencoblos? Ada enggak ininya? Ya kan? Pencoblosan enggak dilakukan. Apakah itu tidak menghambat demokrasi? Baik. Cuma kalau itu kita buka secara lebar-lebar, berproses menurut aturannya, silakan. Kami sangat mendukung itu di dalam menegakkan demokrasi secara di Indonesia. Nah yang terjadi sekarang ini perlakuannya seperti ini terhadap pencalonan yang ada di Bengkulu. Dan ingat itu head to head. Banyak persoalan yang ada di Bengkulu, minyak ditimbun dan segala macam. Tidak ada proses itu. Pengaduan sudah kemana-mana. Tangkap tuh KPK itu. Itu sekarang terjadi. Minyak kita itu menjadi langka sekarang misalnya. Karena ada proses penimbunan. Dan itu dilakukan. Nah, yang menjadi pertanyaan itu kenapa itu enggak serta-merta misalnya. Kalau mau menegakkan betul. Bukan salah satu pihak saja. Nah itulah kecurigaan. Menjadi pemikiran bagi kami. Dan pikir kami ini sangat tendensius dan lebih kental soal politiknya. Bukan karena saya jadi kuasa paslon. Bukan itu. Paslonnya Pak Rohidin. Cuma banyak hal fenomena itu yang harus kita selesaikan. Nah yang terjadi sekarang ini apa? Mengganggu kalau menurut saya Pak Bunyamin. Mengganggunya apa? Proses itu nggak berjalan dengan baik. Baik. Ya, kalau mau ya kita dorong bersama bahwa KPK juga bisa mengungkap dugaan lainnya ya, kalau yang memang punya kasus hukum ya digugat aja ke peradilan karena tidak menangani perkara gitu loh. Jadi itu aja Pak Aizan. Itu sudah pasti kami lakukan. Cuma persoalan yang terjadi sekarang ini menurut kami itu menjadi aneh saja proses demokrasi menjalan sekarang. Kita ingin bagaimana demokrasi berjalan dengan baik dan lancar. Jadi KPK belajar dari kasusnya Paman Bidin ketika ada dua perkara. Karena dipisah kalah pra-peradilan. Ya sekarang dijadikan satu. Bahwa ini turut serta. Jadi kaitannya dengan tertangkap tangan. Jadi proses untuk pemberian segala macam. Jadi begitulah Pak. Diuji pra-peradilan aja. Jadi jangan...
kita hormati proses hukum dan saya dukung sepenuhnya KPK untuk menghajar kepala daerah petahana yang nakal. Gitu, Pak. Artinya, ya kan, salah satu pihak yang menyatakan apa yang terjadi sekarang ini berdasarkan hasil konfes mereka, itu silakan aja, itu hak mereka. Nah, cuma kami pasti akan nanti itu akan mengadu itu di peradilan. Cuma sekarang ini yang saya persoalkan. Bayangkan, jangan dikira satu suara itu nggak berharga, Pak, sekarang ini. Ya, kita berikan kesempatan kepada KPK untuk membuktikan nanti di peradilan dan juga mengungkap kasus-kasus lainnya kalau memang sesuai dengan dugaan seperti yang disampaikan oleh Mas Boyamin. Terima kasih Pak Aizan dan juga Mas Boyamin atas diskusinya di Prime Time News malam hari ini. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.